Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan cara penilaian perilaku kerja ASN sesuai dengan core values ASN berakhlak. Bapak Ibu semua sudah mengetahui kalau untuk SKP 2002, mulai 2022 itu sudah menggunakan Permen 46 tahun 2022. Oleh karena itu untuk menilai perilaku itu menggunakan core values berakhlak. Dalam core values berakhlak memang penilaian perilakunya tidak ada perhitungan atau apa, tapi berdasarkan pengamatan atas langsung kepada bawahannya. Nah, untuk menilai itu seorang atasan tentu kalau melihat langsung tentu tidak eh, kurang begitu untuk menentukan nilai atau perilakunya kurang begitu akurat ya mungkin. Oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan cara atau membuat sebuah tool untuk menilai bagaimana kinerja atau perilaku bawahannya. Di sini saya sudah membuat eh, format Excel. Di sini isinya adalah data pegawai yang akan dinilai, kemudian juga di sini ada panduan perilaku core values ASN berakhlak. Di sini langsung saja Bapak Ibu kami contohkan untuk menilai bawahan, misalnya ini yang dinilai adalah saya misalnya. Datanya diisikan di sini, kemudian dari panduan perilaku itu kita menilai satu persatu. Dari panduan perilakunya, misalnya untuk berorientasi pelayanan misalnya, itu dari panduan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu bagaimana, sudah melaksanakan atau belum. Karena untuk menilai perilaku itu sesuai Permen 46 ini adalah apabila belum melaksanakan atau sudah melaksanakan tapi tidak konsisten itu termasuk di bawah ekspektasi. Tapi kalau sudah melaksanakan dengan konsisten itu sesuai ekspektasi. Kemudian apabila melaksanakan dengan konsisten dan berusaha mempengaruhi orang lain itu di atas ekspektasi. Oleh karena itu kita perlu menilai bawahan kita itu bagaimana. Oh, dari eh, memahami dan memenuhi kebutuhan apakah sudah memahami atau belum. Misalnya sudah, kita centang di sini. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Misalnya sudah melaksanakan dengan konsisten selalu seperti itu. Melakukan perbaikan tiada henti misalnya. Sudah melakukan tapi tidak konsisten di sini misalnya. Kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, integritas tinggi. Ini berusaha jujur dan mempengaruhi orang lain, misalnya di sini yang dicentang. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, misalnya sudah melaksanakan dan berusaha mempengaruhi orang lain, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, memang tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, misalnya sudah konsisten seperti itu, tapi belum mempengaruhi orang lain. Kemudian meningkatkan kompetensi diri, misalnya mau meningkatkan kompetensi diri, selalu berusaha di sini misalnya. Membantu orang lain belajar, apabila ada teman yang bertanya itu dijawab, diberi penjelasan agar bisa, misalnya di sini. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, apabila diberikan tugas selalu mengerjakan dengan baik, misalnya centang sini. Kemudian untuk perilaku kompeten sudah harmonis. Harmonis menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini sudah bisa menghargai orang lain, suka menolong. Kemudian misalnya membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Ya, sudah berusaha. Kemudian loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, memang betul-betul memegang teguh ideologi tersebut. Misalnya ini sangat dan berusaha mengajak orang lain, dicentang di sini, dicentang di melaksanakan dengan konsisten dan berusaha mempengaruhi orang lain, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara lain misalnya. So, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, menjaga. Kemudian tetap cepat menyesuaikan untuk adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan mekanisme kerja, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, misalnya gitu sudah sesuai. Kemudian bertindak proaktif apabila ada tugas, menanyakan apabila ada yang belum jelas ditanyakan. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan pada berbagai untuk berkontribusi, memang mau berkolaborasi. Kemudian terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, ini mau kerjasama. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, ini sudah melaksanakan. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu akan melihat di mana banyak centangnya. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah saya beri warna merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu berarti nanti di bawah ekspektasi, belum memenuhi ekspektasi karena tidak atau belum melaksanakan, sudah melaksanakan tetapi tidak konsisten. Kalau sudah melaksanakan di sini banyak yang kuningnya, ini berarti sesuai ekspektasi. Kalau banyak di hijaunya berarti sudah di atas ekspektasi, sudah melaksanakan dengan konsisten dan berusaha mempengaruhi orang lain. Nanti tinggal Bapak Ibu menilai bagaimana perilaku bawahannya. Kalau bawahannya memang belum melaksanakan ya dicentang di sini. Banyak yang di merah ini nanti nilainya di bawah ekspektasi. Tapi kalau memang sudah melaksanakan dengan baik ya banyak yang kuning, atau sudah berusaha dengan baik dan mempengaruhi orang banyak yang hijau. Jadi sangat mudah kalau kita sudah punya gambaran seperti ini, punya checklistnya. Kalau kita tidak punya mungkin akan uh, memikir bagaimana perilakunya itu mungkin kurang, mungkin bisa jadi kurang objektif terhadap uh, beberapa karyawan. Tapi kalau kita punya checklistnya dengan mengisi checklist kita memikirkan oh ya perilakunya si A seperti ini, si B seperti ini, itu akan memperoleh insya Allah akan memperoleh hasil penilaian yang lebih objektif. Kemudian di sini juga ada ekspektasi khusus pimpinan. Jadi selain panduan perilaku tadi ada ekspektasi khusus. Ekspektasi khusus ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, tapi apabila dari panduan perilaku ini ada yang dirasa masih kurang, untuk orientasi pelayanan masih kurang, berarti bisa ditambahkan di sini. Untuk akuntabel ini kalau memang panduan ini ada yang masih kurang, bisa ditambahkan di sini. Untuk aspek kompeten masih kurang, tambahkan di sini. Harmonis tambahkan di sini. Loyal, ketika panduan perilaku ini dirasa masih ada yang kurang untuk meningkatkan perilaku pegawai di bawahnya, ya itu bisa ditambahkan di ekspektasi khusus. Kemudian nanti ketika kita sudah ada penilaian perilakunya ini misalnya sesuai ekspektasi. Ini kan di sini berarti sesuai ekspektasi, ini di atas di sesuai ekspektasi. Kemudian ini juga sesuai ekspektasi. Kemudian di sini di atas ini sesuai ekspektasi, ini sesuai karena banyak sesuai ekspektasi maka nilainya adalah sesuai ekspektasi. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menambahkan umpan baliknya, misalnya perilakunya sudah bagus, silahkan dipertahankan, atau perilakunya sudah bagus silahkan ditingkatkan, seperti itu nanti dalam kolom evaluasi kinerja. Mungkin begitu Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk memudahkan kita menilai karyawan atau bawahan kita. Dengan adanya checklist ini diharapkan hasilnya lebih objektif, karena kalau tidak ada checklist banyak karyawan misalnya yang dinilai ada 20 orang karena PT yang besar atau unit kerja yang besar tidak mempunyai checklist, mungkin uh,
hasilnya tidak kurang objektif. Tapi kalau ada checklistnya bisa lebih objektif. Mungkin Bapak Ibu sebagai penilai kinerja juga mempunyai bawahan yang banyak, tidak sempat mengerjakan satu persatu. Nah itu bisa mengisi checklist ini baru minta bantuan kepada eh, staf atau pegawai bawahan untuk memasukkannya dalam SKP. Mungkin begitu Bapak Ibu, salah satu cara untuk menilai perilaku kerja ASN sesuai core values berakhlak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berkenan, yang berminat untuk menggunakan file Excel ini silahkan download. Nanti untuk linknya sudah ada di deskripsi video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.